Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aries Arianto. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Manajemen Perkantoran di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya semua? Ya, alhamdulillah kalau sehat semua. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar ya. Untuk memulai, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa. Bersiap, berdoa mulai. Doa tidak akan pernah selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin lo mau cek kebersihan dulu ya, dan kelasnya ya, dan kerapiannya. Menurut Bapak ini sudah bersih ya. Jadi ketika bersih dan rapi, kita juga akan nyaman untuk melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, Bapak akan absen ya. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Bapak, kita sama juga. Siva. Mufida dari Bapak Najmil. Oke, keterangannya apa? Sakit. Sakit semua ya. Baik. Oke, kita akan mulai untuk mengawali pembelajaran ya. Bapak mulai dari sebuah motivasi ya. Kalau kalian lihat di gambar apa? Yang bergerak? Buku. Kalau ini pernah dengar nggak? Butterfly effect. Atau ada yang pernah memahami atau ada yang paham kira-kira maksudnya apa? Nah, ya mau jelasin ya. Butterfly effect ini adalah teori yang apapun yang kalian lakukan, mau sekecil apapun itu, dampaknya akan besar. Jadi jangan pernah ragu untuk melakukan sesuatu. Apapun yang kalian lakukan pasti dampaknya akan besar. Jadi butterfly effect ini itu terjadi ketika seorang ilmuwan melihat seekor kupu-kupu dengan kepakan sayapnya itu dapat merubah haluan angin tornado. Gitu. Hanya yang menurut kita tidak relevan atau menurut kita kecil itu bisa mengubah arah tornado. Mungkin contoh lain, kalian tahu perang dunia pertama nggak? Oke, itu diawali dengan siapa yang berperang, tahu nggak? Nggak tahu. Oke, Bapak jelaskan sedikit. Perang dunia pertama itu diawali oleh seseorang yang bernama Gavrilo Princip. Pernah dengar? Oke, Bapak jelasin. Gavrilo Princip ini bukan orang yang hebat atau bukan orang yang penting, orang biasa. Tapi celakanya di saat itu ketika Gavrilo Princip di Bosnia, ada sekelompok pangeran Austria bersama istrinya konvoi. Dan apa yang dilakukan saat itu? Gavrilo Princip bangun pagi di Bosnia, lihat pangeran Austria dan istrinya konvoi, mereka dibunuh sama Gavrilo Princip. Oke, paham? Nah, apa yang terjadi? Pihak Austria, karena ini kan pangerannya, pihak Austria meminta pertanggungjawaban kepada Serbia sebagai negara dari Gavrilo Princip. Yang Austria bilang, pokoknya kami harus meminta jawaban yang tepat dan memuaskan untuk pihak Austria agar tidak terjadi permasalahan lagi. Nah, akhirnya apa? Serbia tidak bisa ngasih jawaban yang bagus. Dan Austria menyatakan perang kepada Serbia. Sampai di situ enggak. Austria itu dibantu sama Jerman.
Serbia sendiri itu dibantu sama Rusia. Akhirnya terjadilah Perang Dunia Pertama. Apa kesimpulannya? Kejadian ini diawali dengan hal yang sepele. Seseorang yang bukan siapa-siapa bangun di pagi hari. Coba seandainya seseorang Gavrilo Princip ini tidak bangun di pagi hari, dia telat kalau bangun. Apakah dia Perang Dunia Pertama akan terjadi? Enggak. Atau misalnya pemerintah Serbia ngasih jawaban yang memuaskan kepada pemerintah Austria, apakah akan terjadi perang? Tidak. Nah, itu maksud Bapak. Sesimpel kalian mengikuti pembelajaran Bapak hari ini, kedepannya pasti ada suatu konsekuensi yang nggak pernah kalian duga sebelumnya. Itulah butterfly effect. Sampai sini paham? Oke, tentang Oke, kita review materi sebelumnya tentang pelayanan prima. Ada yang masih ingat apa itu pelayanan prima? Tentang apa pelayanan prima? Ya, silakan. Pelayanan prima itu adalah memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan sehingga pelanggan merasa puas. Oke, tepuk tangan buat temannya. Ya, kita lihat ya jawabannya ya. Oke, melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Jawabannya teman ya. Oke, kita lanjut. Untuk KD pembelajaran hari ini adalah menerapkan komunikasi efektif dan melakukan komunikasi efektif kehumasan. Oke, selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Ini bisa dilihat dari menganalisis, merinci, menunjukkan, serta mendemonstrasikan. Paham? Lanjut ya. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajarannya, bisa kalian lihat. Oke, di sini ada menganalisis tadi dengan cermat. Terus metodenya metode jigsaw. Nanti akan Bapak kasih tahu metode jigsaw itu seperti apa. Oke, selanjutnya ada manfaat pembelajaran. Menurut kalian aja nih, kalau belajar komunikasi hari ini, manfaatnya apa? Bisa berkomunikasi dengan baik, terus Agar memberikan paham dengan pesan yang disampaikan. oke, komunikasi dengan baik, pesan yang disampaikan, itu jawabannya coba kita lihat. Nah, ini jawaban yang disampaikan temannya tadi. Komunikan dapat menerima pesan, terus komunikasi dan tempat baik, baliknya juga baik. Paham? Oke, ini manfaatnya ya. Selanjutnya, oke, aturan pembelajarannya, Bapak meminta kalian untuk komunikasi. Karena berhubungan dengan pembelajarannya juga dengan komunikasi, ini harus terlihat. Selanjutnya ada kolaborasi, critical thinking, dan creativity. Sampai sini paham? Kita lanjut ya. Penilaian. Untuk penilaian, Bapak meminta penilaian dari sikap, pengetahuan, keterampilan semua nanti terlihat. Bisa? Oke, kita lanjut. Materinya adalah komunikasi efektif. Sebelum memulai, Bapak akan memberikan satu pertanyaan pemancing. Menurut kalian apa itu komunikasi efektif kehumasan? Ada yang tahu? Dari komunikasi efektif itu apa? Efektif, sesuai, tepat guna. Nah, nanti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ketika Bapak kasih video atau pembelajaran ini. Paham? Ya, kita lanjut. Nah, ini kita mulai dengan pretest. Oh, kita kalian nanti jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Oke, selanjutnya sebelum mengerjakan Bapak akan ngambilin sebuah video dulu ya. Ini videonya bisa menjadi suatu identifikasi supaya kalian lebih memahami materi hari ini dan pengerjaan pretestnya. Coba ya, perhatikan. Ini akibat kalau komunikasi gak efektif.
ngerti? Oke, maksudnya apa? Tahu gak? Ada yang ya coba Tasya. Enggak kelihatan kamu. Maksudnya tuh menurut saya itu kan karena di sini tuh yang mas-mas yang gondrong itu, Ya. dia harusnya tuh tanya dulu kayak ini kenapa mogok atau gimana, kan bisa kayak bantu dorong. Nah dia tuh kayak cuman megang terus kayak lihat kayaknya ini mau dorong mobilnya ke situ deh, jadi langsung ikutan aja didorong tanpa tahu nih sebenarnya tuh kenapa. Jadi komunikasinya kurang baik. Iya, tangan Tasya. Oke, sekarang silakan jawab pretestnya. Oke, 2 menit lagi selesai ya. Yang nomor 2 sebutkan aja, nggak usah dijelasin. 5, 4, 3, 2, 1. Kayak sana belakang kumpulin. Coba Revalina maju. Untuk soal yang pertama itu kan jelaskan definisi dari komunikasi efektif kehumasan. Jawabannya itu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap orang lain yang terlihat dalam proses komunikasi kehumasan. Yang kedua itu kan suruh sebutkan faktor penentu komunikasi yang berkualitas ataupun 7C. Yaitu yang pertama ada completeness, clarity, conciseness, correctness, coherent, consideration, dan courtesy atau Oke, tepuk tangan buat. Bagus ya jawabannya ya. Ini jawabannya sudah mulai terlihat, cuma nanti detail penjelasannya akan kita sampaikan di materi dan metode Jigsaw. Paham? Ya, ini definisinya nih. Komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang lain yang bisa dilihat dalam proses komunikasi kehumasan. Jawabannya gimana tadi? Udah sesuai ini nggak kurang lebih? Ya, kurang lebih Bang, perhatikan juga jawabannya sudah sesuai ya. Jadi nanti intinya itu kenapa dibilang efektif? Karena mampu menghasilkan perubahan sikap. Jadi efektif. Ada juga komunikasi, tapi efektif atau enggak kan beda urusan. Paham? Oke, ini kita mencari yang efektif. Selanjutnya, nah ada analogi. Ini lihat gambar apa? Kira-kira apa? Kalau yang bisa pelajaran yang bisa diambil dari buku, analoginya apa? Ya, Jep ya. Ya, buku itu sumber ilmu, terus jendela ilmu. Oke. Kalau kita hubungkan dengan komunikasi, Bapak kan sering nih notice kalian supaya komunikasinya lebih aktif, lebih berani, lebih percaya diri. Itu semua ada maksudnya. Jadi, jika dianalogikan bahwa mental itu ibarat buku, itu adalah seperti jika kamu tidak berani untuk membuka halaman berikutnya, maka kamu tidak akan tahu cerita selanjutnya. Paham? Tahan dulu buat kalian semua. Ingat ya, sampai situ. Jika kalian tidak berani untuk membuka halaman berikutnya, apakah kalian tahu cerita selanjutnya sampai habis? Itulah mental. Mental itu terbentuk karena terbiasa. Bisa dimengerti? Kalian bentuk kelompok 4-5 orang. Kelompoknya nanti heterogen. Apa yang akan mau Bapak sampaikan? Bapak akan mengidentifikasi sebuah masalah yang terjadi di dalam sekolah. Bapak akan menyelesaikan akar masalah tadi dengan solusi metode Jigsaw. Metode Jigsaw ini akan Bapak bentuk per kelompok. Setiap kelompok ada satu kelompok ahli. Nanti satu kelompok ini, misalnya nih, kelompok Nova ya, jelasin tentang completeness. Terus di kelompoknya si Tia jelasin tentang coherent. Nanti perwakilan dari Nova masuk ke kelompoknya ya untuk menjelasin apa itu completeness. Dia masuk ke kelompok Sania atau kelompok Nova untuk menjelaskan apa itu coherent.
Jadi ada saling bertukar pendapat. Yang jadi masalah gini, kalian punya pendapat, ide, pikiran, tapi kalian gak berani kan mengungkapkan dulu. Tapi coba dibawa ke forum diskusi sama teman, pasti panjang kali lebar tuh semua. Bener gak? Kayak bapak mancing kayak kemarin bikin tes psikologi, kalian semua keluar berani. Karena ada lawan debatnya teman, lawan argumentasinya teman. Nah inilah bapak mau yang identifikasi masalah bapak, yang akar masalahnya itu rendah motivasi belajar, itu solusi akan bapak selesaikan dengan metode pembelajaran digital. Jadi paham? Oke, silahkan bentuk kelompok. Oke, selanjutnya itu ada 4. Yang kelima ada coherent, consideration, dan courtesy. Nah, courtesy ini adalah kesopanan. Oke, bapak contohin satu. Jadi setiap kali berkomunikasi harus sopan, harus santun. Bisa dimengerti? Oke, untuk lebih detailnya, bapak minta di setiap kelompok itu memahami arti dari ketujuh ini. Setiap kelompok tetap memahami arti ketujuh ini, pengertian ya, definisi. Tapi yang membedakan adalah contoh-contohnya. Misal kelompok ini, kelompok 1 misal tetap definisi tujuhnya dipahami, tapi kamu nanti ngasih contoh tentang komunitas. Paham? Ya, nanti kamu buka ke sana. Oke. Karena komunitas tadi udah lumayan jelas, kelompok 1 bahas tentang clarity. Paham? Contohnya. Tapi tetap definisinya tetap ada. Cuma nanti baru kita contohnya. Kelompok 2 bahas tentang consistency, contohnya apa? Kelompok 3 correctness, contohnya apa? Kelompok 4 coherent, contohnya apa? Kelompok 5 consideration, contohnya apa? Kelompok 6 courtesy, contohnya apa? Paham? Nah, tapi tetap 7C ini semua harus didiskusikan antar kelompoknya, karena itu bagian dari games. Bisa dimengerti? Silakan diskusi. Saatnya jam 2 pagi. Kourtesy itu sopan. Itu kayak Oke, Bapak akan membimbing penyelidikan kelompoknya ya. Nanti Bapak kerja kelompok akan membimbing kalian untuk materinya sebenarnya. Pertimbangan dalam menyampaikan pesan itu jangan lupa kita lihat siapa yang menerima pesannya sesuai misinya kan? Iya. Bisa mungkin juga sesuai daerah. Daerah seperti apakah menurut kalian informasi di daerah yang bisa masuk ke komplain itu harus dimasukkan ya. Selanjutnya gimana ya? Sekali supaya juga komunikannya itu merasa dihargai. Tapi kalau misalnya nggak merasa dihargai pasti nggak boleh dihargai. Aneh. Sekarang kita jelasin. juga keakuratannya nggak ada gitu. Nah itu juga bisa menghambat kayak apa ya Pak? Sini kan menghambat proses kita. Termasuk juga seperti ya jawabannya udah sangat tepat ya, bagus sekali. Ketepatannya itu kita beri informasi ke lengkap. Jangan informasi yang kita beri pas di lapangan yang tidak lagi. Selanjutnya bahas tentang apa? Ya, seperti apa ya? itu informasi yang disampaikan ke siapa? Ringkas. Ringkas berarti informasinya sedikit aja.
sekali lagi Bapak ya. Setelah Bapak membimbing penyelidikan individu per kelompoknya, Bapak udah bisa melihat bahwa kalian sudah sangat menerapkan diskusinya dengan baik. Nah, untuk melanjutkannya, Bapak akan menggunakan metode jigsaw supaya setiap kelompok ini mendapat pembahasan dari berbagai kelompok. Yang menjadi masalah itu dalam belajar apa? Satu orang itu harus ngerti tujuh-tujuhnya, harus cari contoh sendiri tujuh-tujuhnya. Paham? Sulit ya? Terlalu makan waktu. Nah, makanya Bapak akan memberikan suatu metode pembelajaran yang lebih menyenangkan. Jadi ada kerjasama di sini, kolaborasi. Paham? Oke, Bapak mau tukar dari perwakilan kelompok 1 Venda ke kelompok perwakilan kelompok SMTA. Tukar, satu orang aja Venda sama siapa yang satu. Terus kelompok Nova tukaran sama Tasya tukaran. Ini ngejelasin yang tentang materinya. Ini sekarang langsung tukar sekarang. Oke. Intan sebagai kelompok ahlinya bersama ahli akan bertukar sama aku. Jangan yang terlalu berat itu konteksnya. Terus kata Pak Aris tadi juga contohnya itu daerah itu kayak misalkan bahasa, jadi kita harus menyesuaikan bahasa juga, harus ngerti bahasa di daerah itu apa. Nah, setelah latihan itu sendiri sebagai memberikan informasi Baik, cukup ya. Sekarang Bapak minta setiap kelompok ahli tadi di kelompoknya itu satu persatu yang Bapak panggil tadi yang satu sekarang maju dulu ke depan. Coba jelaskan ke kalian semua ya, biar lebih tepat lagi. Mulai dari Bapak. Bapak akan jelaskan completeness. Completeness ini adalah suatu komunikasi yang diberikan harus lengkap. Oke? Harus lengkap, harus tepat ya, jelas ya, komplit. Selanjutnya consideration. Silakan. Jadi consideration ini adalah pertimbangan. Nah, pertimbangan itu kayak menyesuaikan sama yang nerima pesan gitu. Nah, contohnya itu kayak menyesuaikan usia. Nah, usianya itu harus disesuaikan. Misalkan yang nerima pesan itu udah tua. Nah, jadi itu kita tuh harus menyesuaikan juga pesan yang disampaikan itu tidak berlibet gitu loh, tidak terlalu berat. Jadi si yang orang tua ini bisa memahami dengan cepat gitu. Nah, terus yang kedua itu contohnya ada dari daerah. Jadi itu kita harus tahu dulu pengetahuan daerah di daerah tersebut itu gimana. Jadi yang kita sampaikan juga tersampaikan dengan baik gitu. Oke, tepat ya. Jadi konsiderasi pertimbangan ini pesannya untuk siapa, juga harus tahu lawan bicara kita siapa. Jadi harus easy listening lah, mudah dipahami, mudah didengar. Oke, selanjutnya courtesy. Silakan. Courtesy secara harfiah yaitu sopan. Jadi di faktor komunikasi tersebut ini tuh kita harus sopan kepada masyarakat khalayak tersebut. Yang saya ambil contohnya tersebut adalah debat. Debat itu pasti kan banyak banget yang kayak kita nanya nih kepada yang lawannya, pasti ada ngomongnya ada rada ngegasnya tersebut. Nah, kita tuh harus kayak ngomong sopan. Salah satunya yaitu ada kata tolong, maaf, dan terima kasih. Jadi kita tuh nggak boleh tuh harus kayak ngomong kata kasar, membuat si lawannya ini tuh tersinggung atau merasa kayak kok gini gitu kan secara lawannya tersebut. Baik, boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah. Oke, untuk menambah pengetahuan kalian lebih detail, ini bisa kalian lihat di modul ini ya, untuk lebih menguatkan literasi membaca kalian. Bapak
dikomunikasikan juga dengan impact ya, teknologinya menggunakan Google Drive. Jadi kalian bisa melihat materinya dari Google Drive yang sudah Bapak share. Selanjutnya, ini yang akan membuat pembelajaran kita mempunyai interaksi yang lebih bervariasi. Kalau misalnya belajar doang, bosan nggak? Bosan. Tapi kalau main doang sih senang, tapi nggak dapat ilmu kan percuma sekolah, benar nggak? Nah, tapi di sini Bapak kombinasikan yang namanya permainan dengan games. Nanti Bapak kalau kasih nama permainannya itu adalah tebak soal jawaban dengan SOS, bulatan atau silang. Bisa dimengerti? Oke. Contohin ya. Nah. Oke, misal ini ngambil di sini dia, bawa kasih tahu. Ini kan baris nih, satu baris 1, 2, 3, sampai gitulah ya. Oh pilih lah bebas, yang ini dulu pilih. Baca. Oh, jawabannya itu kayak kasih. Ya, mana pilih? Bukan pilih. Ini sama tujuh. Nah, kamu langsung jalan kasih ini ke bapak. Kamu jalan bikin silang. Jangan lari lah. Lari, kan cepet-cepetan. Siapa yang duluan? Dapat itu. Paham? Apa? Enggak, nanti kalau dia udah selesai, dia ke belakang lagi. Paham nggak? Oke. 1, 2, 3, mulai. Lari. Kita langsung buka. Bener nggak? Nomornya? Bener, kasih. Bener ya? Kasih. Ya. Masuk. Masuk ya. Terus. Kalau berhenti ya, terus. Belum itu sampai 5 loh. Kan itu garis 5. Mundur. Ya, Bapak. Satu lagi. Ya, kalau salah ganti mana? Salah ganti orang. Cepat, satu lagi tuh. Kalau kalian dapat bulan, isi bulannya itu. Isi bulannya, jangan kalahin dia. Mundur. Ya, ayo cepat. Masuk. Ya salah. Ya, udah, mundur. Ya, mundur. Masuk. Udah, kalau yang udah mundur biar terserah, ayo. Oke, cepat. Ini Pak, Ya, lanjut. Bener, lanjut. Ya, lanjut. Nggak bisa. Ayo, cepat. Mana? Salah. Makanya harus hati-hati, cepat. Bisa yang awal nggak itu Pak? Ini Pak. Ya, lanjut. Pak ini bener speed mana? 6, ya, 6. Sini kira. Cepat. Ayo.
Yana. Oke, cepat. Saya, cepat. Yang bulat. Bulat. Ayo cepat. Ini lembar untuk soal postes Mbak kasih langsung berjalan ya. Baik, silakan kumpulkan. Sekarang udah semua? Ya. Postesnya sudah selesai. Bapak akan lihat ya nilai sampel satu orang untuk membacakan hasil jawabannya ya, yang merupakan secara keseluruhan dari postes ini. Coba silakan Gina. Jadi yang pertama itu soalnya jelaskan definisi dari komunikasi efektif humas. Jawabannya itu komunikasi efektif humas itu adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang lain yang bisa terlihat pada proses komunikasi kehumasan. Oke, Terima kasih. jawabannya kuat ya Mas ya. Guys, jawaban-jawaban dari kalian semua akan kita bentuk dalam satu kesimpulan ya. Untuk pembelajaran hari ini siapa yang bisa menyimpulkan angkat tangan? Rahasia. Terus ada lagi yang bisa? Iya. Apa yang bisa? Kalau coba lihat deh. Coba. Iya. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari materi tentang komunikasi efektif adalah komunikasi efektif humas adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap orang lain. Bisa disebut the 7 communication atau 7C komunikasi. Yang pertama itu ada completeness. Ya, completeness itu menyampaikan informasi secara lengkap. Terus ada clarity, menyampaikan informasi secara jelas. Lalu ada conciseness, itu menyampaikan informasi dengan ringkas. Terus ada correction, menyampaikan informasi dengan tepat. Lalu ada coherent, di mana kita harus menyampaikan informasi sesuai dengan konteks yang ada atau topik yang ada. Lalu ada consideration, yaitu pertimbangan. Lalu yang terakhir, saat kita menyampaikan informasi atau pesan, kita harus menerapkan faktor ini, yaitu say, yaitu kesopanan. Wow. Tepat sekali. Ya, silakan dulu. Bapak akan kasih penguatan ya, reinforcement, penguatan dari pembelajar hari ini. Faktor penentu dari komunikasinya ada apa? 7C. Koheren itu Sesuai konteks. sesuai topik, sesuai konteks. Consideration. Pertimbangan. Ya, ada pertanyaan? Tepuk tangan buat kalian semua. Selanjutnya untuk pembelajaran hari ini ada refleksi. Bapak mau minta salah satu dari siswa-siswi semua, siapa yang bisa ngasih refleksi angkat tangan? Septa. Coba Septa. Dalam pembelajaran ini, apa yang kamu dapat? Nah, yang saya dapat ini kita jadi tahu definisi tentang komunikasi efektif kehumasan, faktor penentu komunikasi yang baik, yaitu ada 7C. Ya, oke, tepuk tangan buat Septa. Ya, silakan Sania. Menurut Sania sendiri, setelah melakukan pembelajaran hari ini, menurut kamu apakah motivasi belajarnya menjadi meningkat dengan metode Jigsaw? Silakan. Iya, dengan metode belajar
Excel itu membuat motivasi belajar siswa tuh meningkat. Terus kita juga jadi ngerti gitu kan setelah pembelajaran melalui metode Jigsaw ini. Lebih aktif ya, karena setiap orang berdiskusi sesuai keahliannya. Oke, tepuk tangan. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak meminta kalian semua dari perkelompok tadi mempresentasikan hasil observasi dari komunikasi efektif kehumasan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bersiap berdoa mulai. Dan tidak akan menasih saya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak, terima kasih ya semuanya. Terima kasih.